Kenapa sih ini obor yang sudah dikasih merupakan sejarah, bahkan saksi sejarah gitu ya, kenapa dikasihkan ke koin? Karena menurut pasti karena memang paling pas, karena untuk bisa untuk memotivasi ke yang lain, ke atlet-atlet lain. Selain itu juga karena kalau di rumah kan hanya Rossi aja yang melihat dan menikmati. Kalau ini kan dititipin ke koi itu, jadi mungkin ya itu bisa memotivasi atlet-atlet lain untuk aku pengen nih untuk ikut olimpiade gitu, karena olimpiade sendiri kan sulit karena nggak sembarangan gitu untuk bisa lolos ke olimpiade. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu yang memang tidak bisa dibeli apapun, hanya bisa dibeli dengan keringat dan latihan. Itu aja sih sebetulnya. Lalu kisahnya gimana Mbak sehingga bisa terpilih jadi salah satu pembawa obor? Ya itu mungkin ya alhamdulillah itu salah satu, selain saya bisa ikut partisipasi di olimpiade sendiri, itu bonus buat Rossi pribadi. Mungkin ya kebetulan waktu itu almarhum Pak Usmoyo sebagai ketua KONI Indonesia menunjuk Rossi, dan satu lagi ada atlet jalan cepat Ethel Hudson. Jadi berdua kita dipilih untuk mewakili Indonesia membawa obor Olimpik. Ingat nggak Mbak momennya pas bawa obor itu, apa keliling pas gimana? Di jalan raya, jalan rayanya kira-kira 500 meter lah kita lari. Sebelum pas pembukaan berarti ya? Iya, sebelum pembukaan tuh. Pas mau menjelang pembukaan. Mbak, boleh cerita dong, ini kan dulu tenis meja berjaya gitu ya, sekarang tenis meja agak redup lagi. Dari Mbak sendiri sebagai legend, sebagai ratu pingpong, gimana nih? Aduh, ya itu sebetulnya sangat prihatin, dan memang ini permasalahan yang terlalu lama dibiarkan sebetulnya ya, karena balik-balik kasihan atletnya, yang jadi korban memang atletnya. Kayak harapan Rossi sih, ayo kita bareng-bareng lah insan tenis meja untuk bisa membangkitkan lagi prestasi tenis meja Indonesia gitu ya. Soalnya memang sudah ketertinggalan sekali. Kemarin waktu PON kan tenis meja tidak dipertandingkan. Beberapa kali SEA Games juga kan tenis meja tidak diberangkatkan. Apa akan terus selalu begitu? Sedangkan kan dulu tuh tenis meja Indonesia itu sangat ditakuti gitu, apalagi di SEA Games ya, di SEA Games. Apalagi jangankan SEA Games, jangan memikirkan untuk ke Olimpik, di SEA Games aja kita tidak diberangkatkan, gimana mau berbicara lagi untuk ke Olimpiade gitu. Makanya kalau harapan Rossi pribadi tuh, ayo insan tenis meja, ayo kita bareng-bareng lagi untuk membangkitkan lagi prestasi Indonesia, tenis meja Indonesia gitu. Hilangkan keegoisan masing-masing lah demi bangkitnya tenis meja Indonesia lagi. Itu sih yang harapan Rossi. Makanya Rossi kan tidak terlalu banyak, tidak terlalu mau ikut sini sana gitu loh. Rossi pengennya mendingan kita bareng-bareng gitu untuk memajukan lagi, membangkitkan lagi tenis meja Indonesia. Itu aja sih harapan Rossi. Mbak, sebelumnya ada, maksudnya dari pengurus-pengurus yang terbelah ini ada permintaan ke Mbak Rossi nggak? Maksudnya hanya buat ayo masuk ke sini ngumpulin para legend gitu. Itu sih udah sering, cuman ya itu akhirnya ini kalau kondisi seperti ini saya Rossi nggak mau ikut sana ikut sini gitu. Kondisi seperti ini karena ini tuh sangat merugikan atlet. Kalau kita ini berarti kita ikut merugikan atlet juga gitu. Saya Rossi pribadi pinginnya kita barengan untuk membangkitkan, mengangkat prestasi tenis meja Indonesia lagi. Harapan Rossi, mungkin ya mudah-mudahan teman-teman lain juga harapannya seperti itu. Sudah sering komunikasi Mbak sama masing-masing pihak, mungkin dari ketum PBPB? Kalau ini sih palingnya sesama temen gitu ya, sesama perjuangan yang dulu kayak gitu. Cuman ya akhirnya mentok aja. Makanya saya Rossi sekarang tuh lebih baik pekerjaan daripada ini tenis meja gitu. Kalau Mbak Rossi apa sih pekerjaannya sekarang setelah ini? Rossi sekarang kerja di Dispora Kota Bogor. Oh, masih di Semarang. Iya. tetap di suara di Kota Bogor? ASN. Kayak ASN. Ya. Itu kalau di Bogor ngelatih juga anak-anak nggak Mbak? Enggak, sama sekali enggak. Jadi memang pure buat kerja, buat pure kerja sama pure ibu rumah tangga gitu. Tugas spesifiknya apa Mbak di diaspora itu? Di Dispora saya JF
jabatan fungsional Fungsional. di bidang prestasi olahraga. Jadi, udah. Siapa sering ketemu ada benda? Maksudnya di kampung Masih sering ketemu Mbak. Masih sih kalau ada maka paling kalau ada veteran, tapi jarang-jarang juga. Tapi masih sering main tenis meja. Udah enggak ya? Sama sekali. Paling kalau ada event misalnya antara ASN kayak kemarin Pornas di Semarang Iya. tuh antara ASN kan mau nggak mau harus Betul ya. Main. bed pingpong udah nggak punya. tapi Mbak Rasi tahu sebenarnya masalahnya di tenis meja sekarang lebih ke apa sih ego? Kalau Jabatan. Rosi lihat sih ego masing-masing ya. Kalau mereka mengesampingkan ego, ini buat atlet dan prestasi mungkin nggak akan kayak gini sih. Jadi harusnya gimana Mbak? Dilebur dulu biar langsung gabung kita bagaimana nanti? Mungkin ya harus Harusnya dilebur dilebur dulu dulu, ya. nanti mungkin cari figur yang benar-benar Sosok ini yang lagi, tepat ya. betul. Tapi kan udah pernah Mbak waktu itu sama Menpora di Iya. Israel, tapi sama aja balik lagi. Sama. Baik lagi. Betul. Makanya itu mungkin kalau Nggak ada ini yang mungkin ditakutin kayaknya di tenis meja, harus sama presiden. Apa? Iya, tunjuk langsung lah ya Mbak. Harus sama presiden kayaknya. Mungkin mudah-mudahan Langsung baca mungkin ya Pak. Oh. Sebelum Pak Jokowi ini mungkin mempersatukan dulu tenis meja gitu. Harapannya sih begitu ya. Masih terakhir. Pak, masih ingat nggak julukan Ratu Pingpong Indonesia itu kenapa waktu itu Pak? Mbak Rosi kan julukin Ratu Pingpong Indonesia. Waktu itu apa tuh? Kenapa tuh julukan itu ada di Mbak Rosi? Karena mungkin alhamdulillah hanya Rosi, alhamdulillah hanya Rosi selama ikut SEA Games, Rosi menyumbangkan sudah 13 medali. Oh, 13 banget. Mungkin ya itu. Dan Mbak dari tahun berapa ke tahun berapa tuh Mbak? saya ikut SEA Games itu dari 87 sampai 2001. Jadi 13 emas, 8 perak, Sampai 5 Tunggu. Sampai 2001 Mbak. Wah itu kalau digabungin sekarang nggak dapat tuh Pak. 13 Dari Mbak pensiun sampai sekarang nggak ada tuh. 8 perak ya Mbak. ya. Selain itu 92 itu di SEA Games di Singapura, Indonesia sapu bersih 7 medali emas. Sapu bersih 7 medali Ya. emas, ya. Dan Rosi pribadi sapu bersih 4 medali emas. Oh, yes. Berarti tunggal putri, ganda putri, ganda campuran, ganda putri. Bergu putri ya? Ganda putri, Ganda? putri, Ganda campuran, bergu. Nah. Keluar. Gak ada putra. Bonus dulu yang sapu bersih bonusnya TV 14 ini. TV Dari ini kalau dari Kemenpora waktu itu TV 28 ini. Oh, bukan uang tunai kayak yang sekarang ya Mbak? Dulu main Menpora siapa Mbak? Pak Hayun Isman. Ayo Oh, Isma. Pak yang mana? For me. Itu For you tuh. tapi ya For me. For you. itu kebanggaan luar biasa sih buat kita ya. Karena kita pure untuk merah putih. Makanya sayang gitu ya atlet-atlet sekarang kalau nggak bener-bener terjun di cari prestasi, karena kan sekarang tuh untuk sekolah dari olahraga, kuliah, kerja, ASN bonus. udah jelas. Iya. Kalau dulu kan saya Rosi sendiri ASN bukan memang dari tenis meja, tapi diangkat ASN-nya sendiri bukan gara-gara saya juara SEA Games. Jadi saya waktu itu waktu di Sumatera Selatan, tenis meja kan mainnya di Musi Banyu Asin. Waktu itu bupatinya kan Pak Alek Nurdin. Nah, Pak Alek Nurdin lah yang Angkat ya? Rosi jadi PNS. Gitu. Baru sih boleh minta kontak. Aduh,